pertama, pasti kalian pernah baca novel kayak Laskar Pelangi, Samuel. Terus kalian tahu gimana sih caranya menganalisis pada novel? Belum tahu. Sekarang Ibu akan belajar materi tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, novel adalah karya sastra berbentuk prosa panjang yang menceritakan kehidupan tokoh yang dialaminya. Dalam sebuah novel itu terdiri dari dua unsur, yang ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur yang ada di dalam cerita, unsur yang melihat dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam cerita itu sendiri. Nah, unsur ini berkaitan dengan tema itu gagasan utama atau topik yang di dalam yang mendasari cerita. Bisa tema tentang percintaan, tentang perjuangan atau konflik sosial. Nah, yang kedua itu alur. Alur itu rangkaian peristiwa kronologis mulai dari pengenalan, konflik, klimaks, hingga penyelesaian. Nah, yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau karakter mereka. Yang keempat itu latar. Latar itu keterangan mengenai tempat, terus waktu, dan suasana untuk membantu pembaca memahami situasi. Nah, yang kelima itu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam bercerita. Bisa sebagai orang pertama aku atau orang ketiga dia. Dan yang terakhir itu amanat. Amanat itu pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu adalah tentang unsur intrinsik. Nah, selanjutnya tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah berasal dari luar karya sastra tetapi mempengaruhi pencipta karya tersebut. Unsur ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan tokoh, terus kondisi sosial masyarakat, budaya, dan nilai-nilai pada saat karya tersebut ditulis. Contoh unsur intrinsik pada novel itu tolong dibacakan Saiful. Contoh unsur ekstrinsik pada novel dari satu latar belakang kehidupan pengarang, kedua kondisi sosial dan budaya masyarakat, tiga nilai moral, agama dan pendidikan, keempat situasi politik dan sejarah pada masa karya ditulis. Nah, itu tentang unsur ekstrinsik. Selanjutnya, cara menganalisis unsur novel itu yang pertama membaca novel dengan teliti. Yang kedua itu menentukan tema utama cerita. Yang ketiga itu mengidentifikasi tokoh dan sifat-sifatnya. Yang keempat itu mengamati alur peristiwa dalam cerita. Yang kelima itu menentukan latar belakang, waktu, tempat, dan suasana. Dan yang keenam itu menentukan sudut pandang yang digunakan pengarang. Dan yang terakhir itu menyimpulkan pesan atau amanat cerita. Itu cara menganalisis unsur pada novel. Selanjutnya itu manfaat menganalisis unsur novel. Manfaat
King Saiful lagi. Ibu punya tugas. Sudah punya kelompoknya masing-masing ya. Betul. Perhatikan ke depan ya. Ibu sudah membuat roda novel yang ada 6 bagian. Setiap bagiannya memiliki kutipan novel yang berbeda-beda. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. 6 orang ya. Ayo. Asisten. Nah, sekarang setiap orang putar rodanya. Tapi Stopnya. Biar stop sendiri, Bu. iya. Oh. Asistennya masuk. Ini dapat sepeda dong, Bu. Obis. Apa sih? Tapi udah. Kita periksa atau karena Ini ya, Bu. Ini soalnya. Oh, siap. Asisten. Terus langsung ke bis tengok tiga udah. Oke, sisanya wes. Sisanya tak usah buka. Nah. Nah, sudah dapat semuanya? Udah. Sekarang kalian analisis isu-isunya ya. Cari temanya apa, tokohnya siapa, amanatnya apa. Tuliskan hasil analisisnya di buku tulis masing-masing ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan. Bu. Sudah? Sudah, saya, Bu. Kalau sudah, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Silakan. Dapat sepeda sih. Dulu dari kelompok King Saiful. Saya tadi dapat nomor 5, Bu. Judulnya Negeri 5 Negara, karya Ahmad Suwadi, teman-teman. Nah, di sini soalnya disuruh analisis amanat yang ada di Negeri 5 Negara. Dibacain enggak, Bu? Jawabannya amanat di Negeri 5 Negara ini fokus pada prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil juga. Yang menjadi motivasi utama para tokoh di Pondok Madani. Terima kasih, Bu. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk. Oke. Ini kasih dulu ya, Bu. Silakan. Kasih kasih. Sekarang kelompok yang lain, ayo maju ke depan perwakilan. Baik, perwakilan dari kelompok Laskar Pelangi, karya Andreanita, yaitu latar tempat dan kondisi sosial. Kutipan menggambarkan kondisi sekolah yang memprihatinkan, hampir roboh atau bocor, dan latar belakang sosial tokoh sebagai anak nelayan atau buruh
Jadi saya kali ini dapat novel yang berjudul Perahu Kertas karya Di Lestari. Untuk unsur intrinsiknya adalah karakterisasi. Di sini penjelasan analisisnya mengungkap sisi imajinatif tokoh Ugi, ritual melipat perahu kertas menjadi simbol harapan, dan cara unik sang tokoh dalam berkomunikasi dengan mimpinya. Selanjutnya dari kelompok 5 tentang holding perahu. Novel ini menggambarkan suasana pedesaan yang kental dengan tradisi, tersirat pula unsur fata morgana atau nasib yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kelompok terakhir, ayo. Dari kelompok saya dapat ayat-ayat cinta karya Abdul Rahman Yusirasi. Latar tempat dari ayat-ayat cinta ini yaitu mengambil latar di Kairo, Mesir. Kutipan ini menunjukkan perkembangan karakter Fahri dalam memahami kesadaran dan tanggung jawab di perempuan. Oke, itu saja. Terima kasih. Nah, itu tadi materi pertemuan. Ada lagi? Udah. Baik, karena waktunya sudah habis, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dipelajari lagi di rumah dan pelajari materi yang akan datang. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.